Halo semuanya Bapak Ibu Guru Honorer dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel YouTube Mintarius Channel. Nah Bapak Ibu, pada video saya kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang skema atau alur penempatan P3K Guru tahun 2022. Nah, banyak yang sudah beredar atau info-info yang sudah beredar tentang penempatan guru P3K di tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, di sini di video ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana alurnya bisa ditempatkan atau langsung penempatan Bapak Ibu guru honorer ini menjadi ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, nah sebelum masuk dalam penjelasan di video ini, saya harap Bapak Ibu bisa silakan like video ini, silakan juga subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan skema tentang penempatan P3K Guru tahun 2022 ini. Oke, langsung saja. Nah, Bapak Ibu, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama yaitu THK2 atau guru honorer K2. Baru setelah itu urutan nomor 2 yaitu guru-guru honorer yang di sekolah negeri. Setelah itu urutan ketiga yaitu Bapak Ibu guru lulusan PPG, baru yang keempat yaitu honorer swasta. Nah Bapak Ibu, penempatan ini berlaku bagi guru-guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 dan mereka lulus passing grade Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade dan sudah memiliki akun, namun pada tahun 2021 belum memiliki tempat ya atau formasi. Nah, nanti akan ditempatkan di tahun 2022 ini dengan alurnya nanti di video ini. Tapi untuk kategori pelamar diutamakan yang pertama yaitu prioritas pertama yaitu kategori THK2 ya, guru-guru honorer K2 dan guru-guru honorer di negeri ya Bapak Ibu ya, di sekolah negeri baru lulusan PPG baru honorer swasta. Nah Bapak Ibu, di sini juga pada masing-masing kategori ini tadi dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi di tahun 2021 ya. Ini udah sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, nanti nilainya Bapak Ibu seperti guru K2 ya, THK2 nanti akan dilihat perolehan nilai teknisnya, mana siapa yang lebih tinggi. Contohnya di dalam satu sekolah itu Bapak Ibu ada 2 pelamar yang sudah lulus passing grade, namun yang dibutuhkan di situ P3K hanya 1 ya, kebutuhan 1, sementara yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ada 2. Maka kategori 2 ini nanti akan dilihat nilai tertingginya, yaitu yang pertama nilai teknisnya. Ya, nanti kalau nilai teknisnya sama, maka baru nilai manajerial sosial kultural yang nanti dilihat mana yang lebih tinggi. Kalau masih sama, maka nanti nilai wawancaranya Bapak Ibu. Nah, setelah nilai wawancaranya dilihat ada yang beda atau masih sama, maka baru dilihat usia. Nah, di sini usia maka diutamakan usia yang sudah lebih tua Bapak Ibu ya. Nah, keterangannya di sini di slide ini, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi ya, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam penjelasan saya di slide ini Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami. Oke, kita masuk di slide kedua Bapak Ibu. Nah, ini ada alur penempatan. Ya, alur penempatan pelamar prioritas 1. Nah, prioritas 1 itu tadi yaitu mereka-mereka yang THK2 honorer negeri lulusan PPG dan guru-guru honor swasta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, ya, mereka masuk dalam pelamar prioritas 1. Jadi langsung penempatan. Nah, oke Bapak Ibu, kita lihat di sini.
ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada tulisan mulai ya, artinya mulai penempatan formasi. Nah, ada kuota penempatan kebutuhan di sekolah atau di instansi pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada seleksi penempatan, tidak ada seleksi lagi, ya, tidak seleksi, tidak mengikuti ujian lagi karena Bapak Ibu sudah mengikuti ujian di tahun 2021. Nah, yang pertama yaitu penempatan THK 2, ya, penempatan THK 2. Nah, orang-orang guru-guru yang THK 2 ini itu yang diutamakan pertama Bapak Ibu ya. Nah, jika contohnya ada formasi lagi penempatan THK 2 tapi masih ada formasi Bapak Ibu ya, masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan di sekolah tersebut, maka masuk pada bagian B yaitu penempatan guru nono ASN ya, tapi sudah lulus passing grade ya di tahun 2021. Nah, seandainya sudah tidak ada kuota ya di sekolah itu kebutuhan satu dan ada juga yang lulus passing grade yaitu THK 2 ya, satu orang yang kebutuhan satu, maka selesai di situ Bapak Ibu. Tapi kalau contohnya yang dibutuhkan 2 di sekolah itu, maka yang THK 2 hanya 1, maka masuk pada bagian B Bapak Ibu ya, yaitu penempatan guru non ASN. Nah, begitu. Nah, seandainya masih ada kuota ya, masih ada kuota penempatan atau masih ada kebutuhan lagi, maka masuk di bagian C Bapak Ibu ya. Bagian C yaitu penempatan lulusan PPG ya, masih ada kebutuhan, sudah ada penempatan kategori 2, sudah ada penempatan guru non ASN di tempat itu ya, di sekolah itu yang melamar di tahun 2021 ya. Terus baru bagian C yaitu penempatan lulusan PPG. Jika tidak ada maka selesai. Namun setelah ada penempatan lulusan PPG ya, masih ada kebutuhan lagi ya, masih ada kuota, maka penempatan guru swasta yang sudah lulus passing grade Bapak Ibu ya. Nah, seandainya sudah dilewati semua ini yaitu penempatan guru K2, penempatan guru nono ASN di sekolah itu, penempatan lulusan PPG, dan terakhir yaitu penempatan guru swasta, namun masih ada kebutuhan, masih ada kuota, maka yang dilakukan adalah Bapak Ibu seleksi penilaian penyesuaian ya. Nanti kalau contohnya di SD itu membutuhkan 5 Bapak Ibu ya, sementara di SD membutuhkan 5 guru kelas contohnya, karena memang kekurangan guru ASN. Nah, kategori 2 sudah ada 1 penempatan guru nono ASN, sudah ada 1 di situ ya. Penempatan lulusan PPG sudah ada ya, penempatan guru swasta juga sudah ada. Masih ada kurang 1, nanti ada seleksi penilaian penyesuaian. Nah, artinya seleksi penilaian penyesuaian ini nanti kalau contohnya guru-guru yang guru biologi bisa mendaftar di guru kelas SD Bapak Ibu, tapi nanti pelamarannya nanti masuk di umum ya. Nah, setelah selesai semua ini maka ada pengumuman ya, pengumuman hasil seleksi penempatan di tempat Bapak Ibu mendaftar gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini juga ya, ini alur selanjutnya. Nah, ini pelamar Bapak Ibu ya. Nah, pelamar Bapak Ibu sebagai pelamar harus melakukan login di akun atau web SSCASN, login sebagai pelamar yang sudah memiliki akun. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki akun di tahun 2021 dan login di akun itu ya, maka nanti Bapak Ibu langsung penempatan ya, langsung penempatan. Kalau sudah login tinggal melakukan pemberkasan administrasi di situ, ada pilihan-pilihan yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan proses ini, maka nanti ada proses pemberkasan. Setelah itu baru bertugas di sekolah penempatan Bapak Ibu ya. Nah, ini bagi pelamar yang
contohnya masih ada kebutuhan ya, masih ada kebutuhan di sekolah itu ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada kebutuhan, tidak ada formasi ya, tidak ada formasi, contohnya Bapak Ibu yang pelamar ya membuka atau logi di SSCASN, sementara Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan ya, tidak mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan sekolah, maka di situ nanti Bapak Ibu ada formulir ya. Bapak Ibu kan tidak mendapatkan penempatan atau sekolah ini kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu disuruh menyetujui belum mendapatkan penempatan. Di situ nanti ada formulirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal jawab ya atau tidak. Nah, ketika Bapak Ibu guru menjawab ya, maka berarti siap menunggu penempatan kapan saja, entah tahun ini atau tahun depan. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak menjawab tidak, maka Bapak Ibu turun prioritas. Artinya Bapak Ibu sudah tidak menjadi prioritas, tetapi menjadi pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah menjadi pelamar umum Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus memilih formasi kembali ya, harus memilih formasi kembali. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjawab ya, berarti Bapak Ibu siap menunggu formasi yang disiapkan oleh BKN atau BKD. Nah, kalau menunggu penempatan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, jadi masih tetap berada di posisi Bapak Ibu saat ini tempat mengajar, artinya masih tetap aktif ya. Nanti akan dicarikan tempat Bapak Ibu untuk ditempatkan menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak menjawab tidak tadi, maka menjadi pelamar umum. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa memilih formasi lagi ya. Baru setelah itu mengikuti seleksi kompetensi, maka baru dinyatakan guru itu lulus atau tidak nanti ya. Artinya kalau sudah menjadi turun prioritas menjadi pelamar umum, maka Bapak Ibu mengikuti semua alur pendaftaran dan mengikuti seleksi kompetensi kembali ya. Nah, saran saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan, maka lebih baik menjawab formulir yaitu ya, menunggu penempatan. Biarlah BKD nanti atau BKN yang mencari tempat Bapak Ibu, atau mungkin mencarikan formasi kosong di mana Bapak Ibu nanti akan ditempatkan. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan melalui skema yang sudah saya sampaikan pada video ini. Semoga ini nanti melalui video ini Bapak Ibu dapat memahami alur penempatan Bapak Ibu di sekolah yang sudah dituju. Oke, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat.